Jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang ke samping huruf alif. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah dhammatain bertemu dengan huruf shin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran dan juga masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Nantinya belajar tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, memahaminya, bisa mempraktekannya ketika membaca Al-Quran, maka bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'an. Kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya yang belajar bersama kami di channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam memahami ilmu tajwid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam belajar, sehingganya bagi yang belum lancar juga bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Yang terpenting kita harus konsisten dalam belajarnya, seperti itu. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Belajar mengaji Al-Qur'an kita pada kali ini masuk pada surah Yasin ayat yang ke-54. Sebelumnya telah kita bahas surah Yasin ayat yang ke-53. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-54. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan untuk melatih bacaan saudara semuanya yang belum lancar, supaya bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya. Jadi tidak hanya sekedar lancar, tapi lancar juga memahami ilmu tajwid, seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya. Sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Quran. Semoga setelah ini yang belum paham tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid dan bisa langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Pertama di sini fal yaumala. Di sini ada hukum alif lam qamariyah. Perhatikan media gambar di layar. Apabila ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, ini huruf alif. Ini huruf alifnya menempel dengan huruf fa ini ya. Ini huruf alif. Kemudian di sini ada huruf lam, alif lam. Kemudian alif lamnya itu bertemu dengan ini.
dengan huruf ya. Sedangkan huruf ya seperti yang kita lihat itu masuk pada salah satu huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca izhar, dibaca dia dengan jelas, terbaca jelas. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Fal yauma la di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu pernah belajar, guru ngajinya bilang huruf mati. Jadi huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya itu sama saja, seperti itu. Sekarang perhatikan media gambar di layar. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang nomor 1. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, berjumpa dengan huruf waw, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Sehingga kita baca lunak, lembut ya. Kita baca fal yaumala, jangan ditekan-tekan atau dikejut-kejut. Fal yau jangan. Nanti sifat lembutnya dia nggak ada kalau digitukan. Ini lembut saja. Fal yaumala. Nah begitu. Nanti kelembutannya nggak ada kalau ditekan-tekan. Nah, fal yau begitu. Yaumala. Kemudian la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Mana tanda panjangnya la? Perhatikan rumus, di situ kan ada rumus mad tabi'i itu, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, yang ke samping huruf alif. Ada huruf alif, sebelumnya ada ini, ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf. Harokat fathah namanya, atau tanda baca fathah atau baris fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Fal yauma la, panjangkan la-nya. La tuzlamu nafsun. Di sini ada huruf fa. Dia sukun. Ingat ya, ketika kita mengucap huruf fa itu harus ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa fi fu. Naf, gitu kan, naf. Karena huruf fa ini ya, diantara sifat-sifat huruf fa itu dia memiliki sifat hamas begitu. Nafsul syai'a wala. Di sini ada tanwin. Ini namanya dhammatain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin. Dhammatain bertemu dengan huruf shin. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf nun sukun ya, atau salah satu harokat tanwin kemudian bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf shin masuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf shin itu dia di tengah-tengah, tidak jauh, tidak dekat. Huruf nunnya mana begitu? Ini kan tanwin. Ketika kita membaca tanwin itu di ujung itu ada huruf nunnya tuh. Nafsun. Nah, itu di ujungnya ada huruf nunnya kan, yang tampak ketika kita ucapkan. Nah, tapi dari segi tulisan mana ada huruf nunnya? Ada nggak huruf nunnya? Nggak ada kan? Tapi ketika kita ucapkan, maka tanwin itu di ujungnya ada huruf nunnya tuh. Nafsun. Nah, gitu kan? Ikhfa hakiki. Nah, maka cara membacanya itu, kalau ikhfa itu dibaca samar kemudian didengungkan. Yang disamarkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dibaca samar, jangan dibaca nafsun, jangan. Tapi disamarkan. Nafsul begitu. Kemudian didengungkan. Sehingga bagian sulnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, sepanjang 2 harokat. Nafsul syai'au. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Perhatikan media gambar di layar, huruf lin ada 2. Perhatikan yang di nomor 2 sekarang.
Perhatikan tuh yang di media gambar tuh huruf lin yang di kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak, lembut ya. Mudah, tidak memberatkan lisan. Kita baca syai'au. Jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca syai'au, jangan. Kita baca sya. Kadang tuh sering kita temui ya, karena mungkin tidak tahu kalau itu huruf lin atau memang kurang memperhatikan bacaan gitu, yang belum paham tajwid biasanya. Dia tuh kadang tuh bisa lebih condong ke huruf e, dibaca syai'au begitu. Syai'au kan kita baca, kita lunakkan, jangan baca syai tapi syai'au seperti itu. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin ya, jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu, kalau ada nun sukun atau tanwin, perhatikan setelahnya itu ada huruf apa, dia akan terjadi hukum tajwid. Setiap bertemu nun sukun, setiap bertemu tanwin, nah di situ pasti akan terjadi hukum tajwid. Nah, kita perhatikan saja setelahnya itu ada huruf apa, atau nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf apa, seperti itu. Ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian dia disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw, melebur ke huruf waw, sehingga kita baca syai'au. Jangan dibaca syai'an, tapi dibaca syai'au seperti itu. Kemudian digunakan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan di bagian syai'au-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Syai'au wala seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Penjelasannya tadi sama dengan yang di atas ini. Jadi di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. La dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Wala tujzauna illa. Di sini ada huruf jim, dia sukun. Perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf jim. Huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun pantul kan? Tuj mantul seperti itu. Nah, kemudian ini termasuk pada qalqalah kecil, qalqalah sugro. Karena dia berada di tengah kalimat, atau supaya lebih mudah tuh karena dia berada di tengah bacaan kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian jumpa dengan huruf qalqalah, kemudian dia berada di tengah bacaan kita, maksudnya itu kita tidak berhenti di huruf qalqalah tersebut, tidak berwakaf di huruf qalqalah tersebut, maka itu qalqalah sugro. Beda ceritanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti berwakaf tepat di huruf qalqalah, baru qalqalah kubro. Tapi kalau tidak maka dia qalqalah sugro seperti itu. Wala tuj pantulkan. Tujzauna illa. Huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, sama dengan yang di ini nih, ya, di atas ini tadi. Huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah adalah huruf lin. Wala tujzauna illa. La dibaca panjang, tanda panjangnya apa? Pasti saudara sudah tahu, sama dengan ini, sama dengan ini ya. Mad tabi'i panjang 2 harokat, karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ma dibaca panjang, apa tanda panjangnya ma? Harusnya juga saudara sudah bisa tahu kenapa kok ma dibaca panjang begitu. Nah, di sini kami tampilkan lagi media gambarnya. Masih di rumus 3 warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Ini la dengan ma penjelasannya sama, tanda panjangnya sama. Karena di sini ada alif, ini alif nih. Nah, ini yang ke atas ini alif, tapi di sini kan alif itu disambung dengan huruf mim. Ada huruf alif, sebelumnya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Illa ma kuntum, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Harusnya saudara juga sudah bisa tahu apa hukum tajwidnya. Kalau tadi huruf-hurufnya itu sudah saudara hafal. Nah, huruf-huruf pada media gambar yang kami tampilkan itu harus dihafal supaya kita bisa menguasai hukum tajwidnya seperti itu. Perhatikan media gambar di layar. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, tapi dia masuk pada ikhfa hakiki
akrob. Kenapa dikatakan akrob? Karena dia dekat. Karena makhrijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Maka dikatakan akrob. Cara membacanya dibaca samar dan berdengung. Jadi bunyi nun sukunnya itu kita baca samar. Jangan kita baca kun. Bunyi nunnya tuh jelas sempurna kun. Jangan. Nah, dibaca jelas begitu. Jelas berbunyi n-nya tuh jangan seperti itu, tapi disamarkan. Kita baca kun. Nah, bunyi nunnya kita samarkan. Kemudian kita dengungkan. Nah, jadi suaranya kita tahan, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kuntum ta'malun. Mem sukun bertemu dengan huruf ta. Perhatikan media gambar di layar. Hukum mem sukun itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di nomor 3 itu ada bacaannya kan izhar syafawi tuh. Nah, dalam kurung selain mem dan ba. Maksudnya selain mem dan ba itu apabila ada huruf mem sukun yang tidak bertemu dengan huruf mem, tidak bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, ini mem sukun. Di sininya bertemu dengan huruf apa? Dengan huruf ta. Tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf apapun, semua itu hukumnya izhar syafawi, terkecuali kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba yang di nomor 1 tuh ikhfa syafawi, nomor 2 mim sukun bertemu mim itu mimi. Tapi selain daripada itu maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukunnya bertemu dengan huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya izhar syafawi hukumnya. Baca jelas tak berdengung. Kuntum ta'malun. Lun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun. Tapi pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari tabi'i berubah jadi mad arid lisukun? Apa penyebabnya begitu? Perhatikan rumus 2 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah atau tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Sehingganya lu kita baca panjang. Nah, lu dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah nama menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi dalam setiap kita membaca Al-Quran itu dia harus konsisten, tidak boleh selang-seling. Kita harus memilih. Kalau kita membaca Al-Quran ini mad arid li sukunnya, kalau kita baca 2 harokat maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, semuanya harus kita baca 4 mad arid li sukunnya begitu. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Nah, ini kan kita baca ta'malun. Jangan dibaca ta'maluna, jangan. Tapi dibaca ta'malun. Kenapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti ini, berwakaf nih, tepat di huruf nun. Sedangkan huruf nun kan tidak dibaca panjang. Karena kita berwakaf berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, makanya hurufnya itu kita sukunkan. Sehingganya kita baca ta'malun, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari, kita terapkan seperti itu. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kami senantiasa mendoakan semoga yang belum lancar ini bisa segera lancar dan juga bisa segera memahami ilmu tajwid. Yang terpenting harus konsisten belajarnya. Dalam setiap hari itu harus menyempatkan waktu untuk belajar mengaji Al-Quran gitu. Supaya bisa segera lancar, maka harus ada waktu setiap hari untuk membuka Al-Quran dan membacanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.